Apa? Kalau bukan residivis? Salah. Saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini setelah 4 minggu saya off, saya ada kembali di Rakyat Bersuara. Dan kita akan bahas juga bukan hanya soal ijazah, tapi ke depan juga soal ekonomi Indonesia. Nanti kita satu persatu akan terus kemudian bahas apa yang menjadi hal yang hangat di negeri kita. Saat ini berkas lengkap yang belum dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, karena kami juga mencoba untuk menghubungi pihak Kejaksaan tapi belum bersedia untuk memberikan pernyataan. Tapi ada desakan kepada Kejaksaan untuk menahan tersangka fitnah ijazah Jokowi yang mengalir tanpa jeda. Sementara Roy CS terkait hal ini menilai ada kejanggalan dalam penetapan berkas perkara dan terkesan dipaksakan. Ratusan bukti yang sudah dalam genggaman siap diuji di persidangan. Apakah kebenaran nanti akan ditunjukkan atau akan menjadi ruang yang kemudian abu-abu, samar, dan tidak jelas seperti yang terjadi pada sebelumnya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Kita akan bahas malam ini. Kita akan panggilkan narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini. Pengacara Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Bung Refli Harun masih dalam perjalanan. Ya. Kemudian pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia, Prof. Firman Pangaribuan. Selamat malam, Prof. Firman. Selamat datang, Prof. Firman. Terima kasih. Silakan. Sampai di Indonesia lagi. Terima kasih. Tersangka fitnah ijazah Jokowi, Bung Rizal Fadilah. Selamat malam, Pak Rizal. Wah, ini semakin sering di medsos ini. Silakan, Pak. Kemudian Ketua Umum OL Cipayung Nusantara, Bung David Pajung. Selamat malam, Bung David. Malam. Silakan. Pengacara Roy Suryo CS, Bung Ahmad Hosinudin. Bung Hosin. Saya mau sepil sebentar. Nggak ada berkas lengkap. Yang lengkap adalah Rakyat Bersuara. Karena sekarang kembali ada Aiman Wicaksono. Nggak, nanti boleh juga saya tanya. Nggak ada berkas lengkap. Oke. Sekjen Pradi Bersatu, Bung Ade Darmawan. Selamat malam, Bung Ade. Mau langsung kasih prolog? Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa sekali Pak Ji. Terima kasih Pak Ji. Oke. Prolog jawab tadi. Jawabannya adalah kalau nggak lengkap, ya kan, memang P21 itu tidak dapat kelihatan karena institusi sama institusi, tetapi bisa dirasakan nanti. Terima kasih, Bung Aiman. Kemudian pakar telematika sekaligus tersangka fitnah ijazah Jokowi, Bung Roy Suryo. Selamat malam, Bung Roy. Mas Aiman, belum tadi prolognya harus dikoreksi. Inilah Rakyat Bersuara bersama Haji Aiman Wicaksono. Gitu. Betul. Terima kasih dan selamat untuk Pak Haji Aiman Wicaksono. Terima kasih sudah kembali. Berkat semua. Amin. Pakar komunikasi dan hukum siber, Prof. Henry Subiakto. Selamat malam, Prof. Dari Surabaya, luar biasa. Selamat malam. Kemudian Ketua Indonesia Police Watch IPW, Bung Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Bung STS. Kawan saya. Oke, kita langsung. Sementara saya ke Bung Ade dulu. Ya. Bung Ade, Anda katakan tadi bahwa ini sudah lengkap dan Anda mendesak untuk adanya penahanan. Betul? Betul sekali, Bung Aiman. Kebetulan per tadi ya, jam 10 sampai jam 12 saya berada di Polda Metro Jaya bersama Pak Dir, yang sebenarnya janjinya sudah lama sekali. Kayaknya susah banget nemuin saya gitu. Jadi
Tapi tadi mungkin beliau menemui saya dan saya cuman Boleh saya tanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Dir? Pak Iman ya, Kombes Iman. Sebenarnya saya nggak bertanya kepada beliau. Oke. Saya cuma menyampaikan surat sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam aturan dan perundang-undangan. Kami uraikan satu persatu dan terjadi diskusi di situ. Dan saya sampaikan sama Pak Dir, ini kan sudah sangat jelas ya di dalam aturannya. Nah, ini layak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena saya berpikir begini, Bung Aiman, saya belum bisa mendapatkan di negara manapun ketika ada pidana berulang, ya kan, itu tidak dilakukan penahanan. Pidana berulang? Iya. Di sini berulang kan Mas Roy baru sekali. Dan kawan-kawan. Jadi kita belajar satu hal bahwa Mas Roy waktu Stupa Borobudur, itu saya bertanya kepada Pak Iman sekarang. Pada saat Stupa Borobudur itu konsepnya siapa? Objeknya siapa? Mukanya siapa di situ? Mukanya siapa? Pak Jokowi kan? Oke. Kemudian ini siapa nih yang kali ini? Ijazahnya siapa? Sudah Pak baca putusan Sebentar. pengadilannya belum? Saya jelasin dulu. Nah, Jangan ya, langsung potong dia. Kalau Mas, belum baca jangan udah, ngomong. Nanti tuh ada persoalan PK-nya baca juga. atau tidak. Saya tanya Mas Roy. Ya. Sekarang Mas Roy dikatakan bersalah nggak di situ? Ini yang stupa ya. Pasalnya beda. Awalnya penistaan. saya tanya, dinyatakan bersalah nggak? Makanya mau Dinyatakan di-PK. bersalah nggak? Awalnya tuduhannya Nggak penistaan bisa. agama. Putusannya adalah pencemaran nama baik. Itu benar nggak? Saya bertanya. Lah ya udah, nanti di Objek PK aja pidana udah yang dengerin sama. aja. Jadi gini Bung Aiman. Maksudnya Pak, objek yang sama. Bukan, maksudnya orang yang Yang sama. upload juga banyak Orang banget yang kok, sama ngaco. melakukan tindak pidana berulang dalam artian begini, Bang Aiman, bahwa dia melakukan hal yang serupa dengan orang yang sama, terus tindak pidananya serupa. Oke, objeknya maksudnya orang yang katakanlah yang Pak Jokowi, jadi korban. Kayak gini belajar korban Pak hukumnya Jokowi. gimana, ya? Kemudian yang kedua Pak Jokowi lagi. Oke. Jadi itu namanya tindak pidana sejenis. Yang lapor Jokowi bukan. Kalau beda pasal, kan Yang lapor Jokowi bukan. kalau Katanya pidana, bukan kan? Ya pidananya udah. sejenis seperti ini, Iya. itu belum pernah tidak dilakukan penahanan karena 2 kali nih. Walaupun pasalnya berbeda. Iya, Pasalnya juga beda. Dan status pasalnya Mas beda, Roy Mas. saat ini, ya kan? Status Mas Roy saat ini adalah apa? Kalau bukan residivis. Salah. Saya nggak pernah masuk LP. Anda harus baca. Orang yang nggak pernah masuk lembaga pemasyarakatan belum bisa disebut narapidana. Oke. Iya, saya Oke, baru masuk kita- rutan. Ini belajar hukumnya di mana sih? Kuliahnya di mana Jadi ini gini, kuliahnya? Jadi artinya begini Bung Aiman. Aduh, ini Kalau katanya kita melihat itu, orang hukum nggak ngerti itu yang ini, pertama. Oke. Dari tuntutan yang kami sampaikan. Jadi menurut Anda kenapa dilakukan alasan penahanan ini belum terjawab nih? Ya, alasan penahanan yang pertama melakukan tindak pidana berulang. Terus yang kedua, Itu ada di mana? Aturannya di mana? hampir tiap hari, ya ini dilakukan terus menerus. Ya, fitnah ini berjalan terus nih, Bung Aiman. Sampai hari ini kita berada di sini, ya kan? Coba deh tanya Mas Roy sekarang, Apa? diduga atau palsu? 99,9% palsu. Udah Clear. jelas palsu gimana? Clear kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya kan, persoalan ini yang paling Tadi saya jawab dulu nanti Mas Aiman soal ini parah ini. Iya, nanti saya bilang Mas Roy. bahwa Silakan. inilah yang kami inginkan keadilan buat Pak Jokowi gitu loh.